Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita pertemuan kedua membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadits pilihan yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Syafi'iyah, bahkan beliaulah termasuk dari ulama Syafi'iyah yang banyak melayani dan menjelaskan madhab dalam fikih Syafi'i. Kita hari ini masuk di hadits yang pertama yang beliau sebutkan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, al-hadithul awwalu, hadits yang pertama. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, yaitu Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan juga karena Rasulnya. Itu bernilai ibadah. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Kata beliau riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini adalah hadits yang sangat besar dan sangat agung kedudukannya di dalam Islam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau berkata, hadal hadithu thuluthul ilmi wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqhi. Hadits ini yang baru saja kita baca, itu sepertiga daripada ilmu. Nanti kita akan sebutkan kenapa bisa sepertiga. Karena Islam itu dibangun di atas beberapa hadits pokok. Ini salah satunya. Kata Imam Syafi'i, hadits ini sepertiganya ilmu. Masuk dalam 70 bab fikih. Jadi kalau kita hafal
kita akan hafal 70 permasalahan paling sedikitnya dalam masalah fikih. Berkata Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullah, untuk menunjukkan besarnya dan pentingnya ini hadis, kita pahami dan kita hafal. Lau sannaftul abwaba la ja'altu haditha Umar fil a'mali bin niyat fi kulli bab. Seandainya saya menulis sebuah bab pembahasan, maka saya akan menjadikan hadits Umar dalam beramal tergantung pada niatnya pada setiap babnya. Jadi kalau beliau tulis kitab, maka beliau akan menjadikan setiap bab ada hadits ini di awal. Ini kedudukannya. Beliau juga berkata di kali yang lain, man arada ayu sonnifa kitaban falyabda bi hadithil a'mal bin niyat. Siapa yang ingin menulis sebuah kitab, sebuah tulisan, maka hendaklah dia mulai dengan hadits al-a'malu bin niyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, yang mana perkataan Imam Ahmad ini itu untuk menjelaskan ucapan tadi Imam Syafi'i, bahwa hadits ini sepertiganya ilmu. Murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berkata, usulul Islam ala thalathati ahadits. Hadithu Umar al-amalu bin niyat, wa hadithu Aisyah man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, wa hadithu Nu'man ibn Bashir al-halal bayyin wal haram bayyin. Kata Imam Ahmad, usul pokok yang Islam dibangun di atasnya itu ada 3 hadis. Hadis Umar yaitu al-amal bin niyat, amalan itu tergantung pada niatnya. Dan hadis Aisyah yaitu ucapan Nabi, siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami, itu dalam agama, maka dia tertolak. Dan hadis An-Nu'man ibn Bashir, halal itu jelas, haram itu telah jelas. 3 hadis ini semua ada di buku ini nanti. Insya Allah kita akan pelajari. Inilah dibilang sepertiga tadi hadis al-amal. Karena ada 2-nya lagi. Ada hadis lain, 2 hadis nanti juga kita akan baca. Demikian pula dinukil dari ucapan Utsman ibn Sa'id, belum menukil dari Abu Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, jama'an Nabi jami'a amril akhirah fi kalimatin. Nabi SAW menyatukan seluruh perkara akhirat dalam satu kalimat. Yaitu, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada dari kami, itu urusan, itu perkaranya, maka dia ditolak. Terkumpul dalam hadis ini semua perkara akhirat. Kalau kita ingin menuju Allah, ingin melihat wajah Allah, ingin wajah kita berseri-seri nanti di hari kiamat,
ingin minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu caranya kita hanya lakukan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya. Tidak mengadakan perkara baru. Itu syaratnya. Dan belum melanjutkan wa jama'a amrad dunya kullahu. Dan Nabi SAW menyatukan seluruh perkara dunia ini di kalimatin, dalam satu kalimat. Innamal amalu binniyat. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini tergantung niat kita. Kalau baik, akan baik. Kalau niat kita rusak, maka akan rusak. Ini dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud termasuk imam dari imam hadis. Belum punya buku hadis, Sunan Abu Dawud. Mana dalam Sunan Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala, belum memasukkan di dalam sunannya itu 4.000 hadis, bahkan lebih. Setelah beliau banyak menghafal hadis dan masukkan dalam sunannya, beliau berkata, nadartu fil hadithil musnad fa idza huwa 4,000 hadits. Thumma nadartu fa idza madarul 4,000 hadits ala 4 ahadits. Saya melihat kepada hadits yang disandarkan kepada Nabi, saya dapat 4.000 hadits. Saya dapat 4.000 hadits. Kemudian saya melihat lagi dari 4.000 itu, ternyata kembalinya kepada 4 hadits. Apa saja itu? Ini nanti yang pokok yang kita hafal dan kita pahami. Bagi kita yang tidak bisa kumpulkan banyak hadits, kita harus pilih hadits yang menjadi pokok Islam. Apa itu? Kata beliau, haditsun Nu'man ibn Bashir. Hadits pertama yang menjadi porosnya Islam adalah hadits Nu'man ibn Bashir. Karena hadits itu sangat agung sekali, sangat mulia. Karena menjelaskan halal haram. Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haram bayyin. Akan datang nanti lafaz lengkapnya di kitab ini. Halal itu telah jelas dan haram itu telah jelas. Ini hadits pertama yang Islam berporos kepadanya. Wah hadits Umar. Hadits kedua ternyata haditsnya Umar yang kita baca sekarang. Innamal amalu binniyat. Wah hadits Abu Hurairah. Ini juga nanti akan datang dalam kitab ini. Yang belum kita sebut sebelumnya tadi. Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Itu hadits nanti akan datang. Sungguh Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Ini terkait dengan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan. Itu hadits yang menjadi porosnya adalah hadits Abu Hurairah. Apapun yang orang tanya antum terkait dengan apa yang mereka belanjakan, maka ini adalah jawabannya. Hadits Abu Hurairah. Wa hadits dan hadits min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis keempat. Termasuk kebaikan dan keindahan Islamnya seorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak berguna dan tidak bermanfaat untuknya. Ini hadis yang keempat. Dan Abu Daud berkata, fakullu hadithin min hadihi rubul ilm. Setiap hadits ini tadi itu 1/4 dari ilmu. 1/4 dari ilmu. Dan alhamdulillah semua hadits ini
ada di buku yang kita akan pelajari. Sekarang kita membaca hadis yang pertama. Ini kedudukannya, ini hadis. Yang meriwayatkannya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Umar ibn Khattab. Dan tidak sahih dari yang lain. Tidak sahih dari yang lain. Ini hadis hanya sahih dari Umar ibn Khattab. Sanadnya. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar ibn Khattab kecuali Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi, seorang tabi'in. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi kecuali Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Jadi hanya satu orang. Ini yang dikenal disebut dengan hadis ahad. Iya, karena tidak ada yang meriwayatkannya kecuali seorang. Hanya Umar ibn Khattab. Iya, kalau ada orang sampaikan hadis tentang niat selain Umar, itu dhaif. Dhaif. Dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Umar kecuali Alqamah. Berdasarkan penelitian. Tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, tadi atba'ut tabi'in, kecuali Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Sampai di situ, jadi dari jaraknya dari Nabi kan, Umar ibn Khattab ambil dari Nabi. Beliau langsung bilang, saya dengar Nabi. Kemudian beliau hanya sampaikan kepada Alqamah. Setelah itu, Alqamah sampaikan kepada muridnya yang bernama Muhammad ibn Ibrahim. Muhammad ibn Ibrahim dia sampaikan kepada muridnya yang bernama Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari ini adalah rawi yang sangat banyak muridnya. Dan hadis ini, innamal amalu binniyat, meriwayatkan, mengambil dari beliau lebih dari 200 rawi yang mengambilnya. Jadi dari situ baru tersebar. Lebih dari 200 rawi. Bahkan dikatakan oleh para ulama hadis, rawahu an Yahya ibn Sa'id Al-Ansari 700 rawin. Bahkan diriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari itu 700 rawi. Jadi setelahnya hadis ini tersebar. Hadis ini tersebar. Sangat banyak yang meriwayatkannya. Setelah Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Iya. Dia disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya sebagai hadis yang pertama. Bahkan Imam Al-Bukhari beliau sebutkan ya dalam sahihnya sebagai ya khutbah. Beliau bawakan dengan sanadnya hadis pertama. Hadis pertama. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Adapun lafadznya dan kandungannya. Innamal amalu binniyat. Ini lafadz yang pertama. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Lafadz ini langsung memberikan pemahaman dan penekanan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Kemudian lanjutannya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, yaitu pahalanya, ganjarannya. Amalan tergantung niatnya dan pahalanya juga tergantung dari apa yang kita niatkan. Ayat-ayat yang mendukung lafaz ini sangat banyak.
bahwa apapun itu tergantung yang kita niatkan. Kalau kita niatnya yang baik, baik yang kita akan dapatkan. Kalau niatnya tidak baik, maka tidak baik pula yang kita akan dapatkan. Karena seorang dalam kehidupan dunia ini ada yang berniat baik dan ada yang berniat tidak baik. Ada yang berniat dunia dan ada yang berniat akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang meniatkan, menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ada menginginkan akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an dan sekaligus menjelaskan apa balasannya kalau yang menginginkan akhirat, apa balasannya kalau menginginkan dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Isra ayat 18-19. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmumam madhura. Ini golongan yang pertama. Siapa yang menginginkan dunia, dia beramal ingin dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasha'. Maka kami akan segerakan untuknya apa yang kami kehendaki. Liman nurid, kepada siapa yang kami inginkan. Jadi tidak semua diberi yang dia niatkan, tapi apa yang kami inginkan dan siapa yang kami inginkan, kata Allah. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam yang dia akan masuki dalam keadaan hina. Ini kalau niat dunia. Akan diberi kalau Allah inginkan. Tapi akhirat neraka. Golongan yang pertama yang niat dunia. Yang kedua, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang niatnya akhirat, dia beramal hanya menginginkan pahala dari Allah. Bukan dunia. Bukan pujian manusia, ucapan manusia, pendengaran manusia. Bukan. Dan dia berusaha untuk melakukannya. Karena Allah. Dalam keadaan dia beriman. Maka mereka itu, kata Allah, usaha mereka disyukuri. Yang mensyukurinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mensyukurinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ditegaskan dalam surat Hud tentang dua yang berniat itu, nanti kita pilih. Silakan. Iya. Kita di dalam kehidupan dunia ini semua ditakdirkan oleh Allah, tapi kita diberikan pilihan. Yang mau maju silakan ke akhirat, yang mau mundur ke dunia silakan. Dan semuanya ada akibatnya. Juga dalam surat Hud ayat 15-16 menjelaskan dua niat dan balasannya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan seluruh kemegahannya, kami akan memberikan kepada mereka balasannya
dan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Tapi kata Allah, mereka itulah yang tidak punya bagian di akhirat. Oleh karena itu antum bisa melihat ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa emas dan perak itu haram untuk laki-laki dari umat ini untuk dijadikan piring, gelas. Haram bagi laki-laki. Nabi jelaskan. Itu lahum fid dunya walakum fil akhirah. Itu untuk mereka orang kafir di dunia. Yang tidak ada bagiannya di akhirat. Untuk kalian di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan seperti ini. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, keindahan-keindahannya, kami akan berikan kepadanya. Mereka tidak akan dirugikan, dikasih. Ada orang bersedekah karena mau tambah banyak hartanya, dikasih banyak. Dikasih banyak. Tapi ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan batal apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi amalan niat dunia batal. Itu syirik. Syirik. Iya, sebagian orang mungkin hanya memandang syirik itu kalau menyembah berhala. Enggak. Menyembah dunia juga syirik. Makanya Nabi bilang, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham. In u'tiya rodiya wa in lam yu'to sakito. Kalau diberi ridho, senang. Kalau tidak diberi murka. Itulah hamba dunia. Mereka ini tidak ada bagiannya di akhirat. Kecuali neraka. Batal semua yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batal apa yang mereka amalkan. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ada di surat Asy-Syura ayat 20. Artinya ini yang akhirat kan, yang dunia. Lawannya berarti orang yang beramal karena akhirat, maka mereka tidak akan merugi. Mereka tidak akan pernah merugi. Amalan mereka tidak akan batal. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya. Demikian pula bisa kita lihat pengaruhnya niat dalam amalan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Ini jaminan. Siapa yang menginginkan perkara akhirat, maka kami tambah untuknya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dalam kehidupan dunia ini, niat kita akhirat, maka Allah katakan, kami akan menambah. Iya, apa yang dia lakukan itu. Tapi sebaliknya, waman kana yuridu hartad dunya, siapa yang menginginkan perkara dunia, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kami akan berikan kepadanya dan dia tidak punya bagian di akhirat. Ini pentingnya niat. Ini ayat-ayat yang kita bacakan dan masih banyak hadits yang terkait dengannya. Tapi ini sebagai pendukung bahwa amalan itu tergantung niat. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Adapun potongan contohnya tentang hijrah, itu kita akan ambil di pertemuan akan datang. Ya, karena setelahnya itu contoh amalan. Contoh amalan. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang di hadits yang pertama. Kita masuk di tanya jawab. Ini ada pertanyaan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li
wa tawaffani maka nanti al-wafatu khairun li. Apakah doa ini bisa dibaca di tasyahud akhir atau di waktu-waktu mustajab, Ustaz? Iya. Ini doa. Ya Allah, hidupkanlah saya jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah saya apabila kematian lebih baik bagiku. Boleh nggak kita baca di tasyahud akhir atau di doa di waktu-waktu mustajabah? Iya, kita tidak bisa mengatakan boleh secara mutlak. Karena hadits yang ditanyakan ini ada sebabnya. Ada sebabnya. Jadi Nabi terkait dengan hadits yang disebutkan ini potongannya. Iya. Beliau di awal berkata, bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-sekali seorang itu mengharapkan kematian. Lidurrin nazalabih. Kalau ada musibah yang menimpanya. Jadi ini tidak dibaca sembarang. Ini kalau terjadi fitnah besar, kita tidak tahan dengannya. Maksudnya fitnah agama, bukan fitnah dunia. Kalau fitnah dunia wajib kita bersabar. Wajib kita bersabar. Fitnah dunia. Kita mau sekali menikah tapi tidak bisa-bisa. Uang panai tidak kurang terus. Itu fitnah dunia. Tidak boleh kita minta mati. Ya Allah matikan saja saya, kan tidak bisa nikah. Tidak boleh. Ini perkara agama. Kalau fitnahnya besar dalam masalah agama, boleh kita berdoa dengan doa tadi. Jadi ini doa tidak dibaca di sembarang tempat saat ujiannya besar. Maka Nabi bilang, lanjutannya, jangan sekali-sekali kamu mengharap kematian kalau ada doror yang turun menimpanya. Wa in kana labud, kalau memang harus, maka boleh dia berdoa. Jadi itu baru baca ini tadi. Baru dia baca, ya Allah, jika hidup itu lebih baik untukku, hidupkanlah saya. Jika kematian itu yang terbaik, maka matikanlah saya. Itu baru kita baca. Baru kita baca. Jadi kalau kita hidupnya, alhamdulillah, berada di atas kebahagiaan, ya, punya istri soleha, kendaraan bagus, rumah luas, tetangga juga soleh. Kenapa kita harap mati? Iya, harap hidup banyak supaya bisa beramal banyak. Iya kan? Harap hidup lebih panjang supaya lebih banyak amalan yang bisa dilakukan. Itu wallahu a'lam. Ini ada berikutnya, fulan pesan barang ke saya, tapi yang punya barang fulana. Fulan laki-laki ya. Fulana perempuan. Iya. Lalu si fulan bayar ke saya. Terus saya pesan barang ke fulana. Bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Tidak ada masalah. Ya kan? Dia bayar ke kita, dia pesan ke orang lain. Tidak ada masalah. Dengan syarat kita jadi wakilnya si fulana. Atau jadi wakilnya si fulan yang pesan. Kan seorang itu boleh jadi wakil dari penjual, boleh jadi wakil dari pembeli. Kalau dia jadi wakil, dia dikasih uang, kemudian dia pergi beli, boleh. Boleh. Yang tidak boleh kalau dia jadi penjual. Dianya yang penjual, bukan si fulana. Walaupun barangnya nanti dia ambil ke si fulana, cuman dia posisikan dirinya, dia jual barang ke si ini, si pembeli. Ini tidak boleh. Karena masuk dalam hadis, la tabi ma la tamlik. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Ini kalau mau jadi penjual. Adapun dia hanya wakil saja. Ya jasa titipnya si pembeli atau ya si toko menjadikan dia agennya, maka boleh walaupun dia tidak punya. Boleh walaupun dia tidak punya. Jadi tergantung posisi dia sekarang sebagai apa. Sebagai apa itu wallahu. Apa yang dimaksud Allah mensyukuri usaha seorang hamba dalam ayat yang tadi? Yang dimaksud Allah syukuri karena dia melakukan ketaatan. Berupa tambahan.
yang dia inginkan. Bisa dikompromikan dan disambungkan dengan ayat yang lain. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, kalau kalian bersyukur, beramal karena ada kebaikan yang kita dapat karena Allah, itu namanya syukur nikmat. Nah, kalau kita bersyukur, kita dapat kebaikan, kemudian kita lakukan ketaatan. Karena kebaikan itu, maka Allah akan mensyukuri apa yang kita lakukan dengan cara la azidannakum. Saya akan menambahkan kepada kalian nikmat itu. Itu bentuk kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Karena nanti sebenarnya tadi ada hadits, cuman habis waktu kita tidak bisa baca. Iya, ada hadits, nanti insya Allah mungkin di pertemuan akan datang kita akan baca bahwa orang yang niatnya akhirat, Allah akan menyatukan semua cita-citanya dan dunia akan datang kepadanya. Ia dalam keadaan dipaksa di belakangnya. Bagaimana pemahaman yang tepat dan benar tentang niat agar tidak terjatuh ke bid'ah yang beralasan niat baik. Iya. Jadi maksudnya orang melakukan amalan dengan alasan apa? Niat baik. Iya. Enggak. Niat baik itu tidak cukup. Iya, tidak cukup. Karena nanti sebenarnya ada ucapan dari Al-Fudail Ibnu Iyad, ya, rahimahullahu ta'ala, terkait dengan niat baik itu, cuman kita belum sempat nukil, mudah-mudahan dimudahkan di pertemuan yang akan datang sebelum datang contoh yang disebutkan oleh penulis, nanti oleh Nabi SAW di hadits tadi. Nanti kita akan sebutkan ucapan itu insya Allah di pertemuan akan datang. Bahwa dalam beramal itu tidak cukup niat baik. Dia juga harus sawaban. Sawaban maksudnya ada Nabi tuntunkan. Ada Nabi tuntunkan. Insya Allah nanti juga akan terhubung dengan hadits lain. Yang hadits kita baca tadi hadits Aisyah. Hadits Aisyah. Dan ini baru niat saja. Baru niat saja. Insya Allah akan datang penjelasannya. Bagaimana hukum tenaga kesehatan yang mengobati yang bukan mahram? Iya. Kalau tidak ada yang lain, kalau dia harus mengobatinya karena dibutuhkan, tidak ada masalah. Karena hajah, darurat. Karena hajah, karena dibutuhkan dan karena darurat. Adapun kalau ada yang lain, datang pasien yang bukan mahram, ada yang lain yang bisa, yang lain saja yang bisa. Datang pasien yang perempuan, dia obati. Atau yang laki-laki, dia obati laki-laki. Ini kalau ada semuanya. Tapi kalau tidak ada, darurat, dibutuhkan. Dibutuhkan dan itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Karena al-hajatu bimanzilatid darurah. Ketika dibutuhkan itu sama dengan darurat. Dan kaidah darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Sama dengan kita lagi di jalan, ada orang tabrakan misalnya akwat, ya butuh diangkat. Bukan mahram. Kita pergi. Enggak. Butuh kita angkat orang. Butuh kita angkat orang. Walaupun bukan mahram. Ini dibutuhkan. Ini dibutuhkan. Itu perlu diketahui dalam hal tersebut karena darurat. Belum? Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, apakah perkataan saya mau bagi-bagi rezeki termasuk perkataan kesyirikan? Tergantung kenapa dia ucapkan. Kalau dia ucapkan hanya ingin tahadud bin nikmah, menceritakan nikmat saya dapat dari Allah, saya mau bagi-bagi. Cuman menceritakan nikmat, boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Iya, sampaikan. Dan tidak apa-apa sedekah itu dinampakkan. Tidak apa-apa sedekah itu dinampakkan.
Yang penting niatnya bukan karena mau dipuji, mau dibilang. Bukan. Kalau itu baru syirik. Kalau dia sedekah, dia kabarkan kepada orang supaya mau dibilang, tahu Masya Allah dermawannya. Ya. Ah, itu syirik. Itu syirik. Kalau seperti itu, niatnya. Kalau seperti itu, niat. Baik, terkait dengan jual beli mobil, tentunya yang kita sebutkan yang pertama, jual beli cash tidak ada masalah sama sekali. Ya, adapun yang kedua, kita titip ke situ, kemudian ada orang jual beli cicil begitu. Tergantung. Kalau kita akadnya, dia datang beli ke kita, itu showroomnya, pembiayaannya, datang beli kepada kita cash, kemudian dia jual cicil, itu urusannya. Adapun kita kerjasama dengannya, kita akad bagi hasil, kamu jual cicilkan ke orang, akad bagi hasil, maka kita masuk dalam ta'awun di atas riba. Di atas riba. Jadi tergantung akadnya bagaimana. Nah, kalau ada pembiayaan datang ke kita, kita kan toko. Dia beli mobil kita, kemudian dia jualkan cicil ke orang. Dengan cicil yang ribawi tentunya. Kita tidak masuk. Kita tidak masuk. Jadi tergantung akad kita dengan bank ataupun dengan apapun itu. Iya. Habis. Kayak pendek sekali tadi saya kajian ya. Alhamdulillah. Baik. Ini mohon maaf masih ada banyak pertanyaan tapi kita tidak sempat jawab. Pengajian saja tadi seperti sebentar sekali. Ya, alhamdulillah. Intinya ada kebaikan, alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.